Chevrolet Trax, SUV crossover dari Amerika ini kini datang dengan wajah yang baru. Mobil ini memakai mesin 1,4 liter turbocharged. Torsinya sudah muncul dari RPM rendah, yaitu sekitar 1800 RPM. Walaupun kapasitas cc-nya kecil, tapi performanya masih bisa diandalkan. Bahkan keunggulan lainnya, karena kapasitas mesinnya kecil, jadi efisiensi bahan bakarnya cukup baik. Bahkan di perkotaan seperti ini, dia bisa mencocokkan konsumsi bahan bakar lebih dari 10 kpl. Nah, mesinnya ini punya karakter yang cukup tenang, tidak masuk ke dalam kabin suara noise-nya. Untuk urusan kedapan kabin memang masih sulit untuk mengalahkan Honda HR-V. Untuk handlingnya sendiri sebenarnya, karena ini crossover, tidak semenyenangkan mobil sedan atau mobil sport. Intinya mah, karakter mengemudinya cukup nyaman karena kemudinya ini sudah dilengkapi dengan electric power steering yang kalau dia lagi jalan pelan, setirnya itu sangat ringan, tapi kalau dia lagi kenceng sambil nikung, itu setirnya jadi lumayan berbobot, jadi memberikan feel bagi pengemudinya. Waktu lagi nyetir, ternyata baru ketahuan nih satu lagi kekurangan dari instrumen yang ada di dashboard Chevrolet Trax terbaru ini. Ternyata head unitnya ini terletak cukup jauh sehingga agak sulit dijangkau. Jadi kalau kita mau ngoperasiin ini, mencet-mencet di sini tuh tangannya mesti harus, wah, ini aja nggak nyampe sih. Untuk bantingan suspensinya sendiri, mobil ini sebetulnya tidak terlalu keras, tapi ya nggak terlalu empuk juga. Kalau ada lubang besar atau jalanan yang cukup bergelombang, impact-nya kita masih bisa ngerasain. Untuk posisi berkendaranya sendiri, posisi joknya sangat tinggi. Ini ya memang tipikal crossover sih, jadi visibilitas ke depannya sangat baik. Cuman visibilitas ke belakang memang agak sedikit kurang karena kaca belakangnya yang kecil. Nah, mobil ini punya transmisi otomatis yang unik. Dia bisa Tiptronic. Ada tombol plus sama tombol minus. Plus untuk naikin gigi dan minus untuk kurangin gigi. Sebenarnya lebih nyaman dan lebih aman kalau misalkan dia nyediain pedal shift di balik setir. Pengemudi bisa lebih konsentrasi dalam mengemudi karena tangannya selalu menempel di lingkar kemudi. Dari luarnya sekarang mobil ini punya wajah baru, jadi lebih mirip Transformers dibanding sama Chevrolet Trax sebelumnya. Jadi grill yang besarnya itu sekarang udah nggak ada, diganti grill yang tipis. Yang paling jelas di sini sekarang adalah lampu utamanya. Dia punya DRL, LED, kanan kiri udah proyektor dua-duanya, baik untuk yang LTZ atau varian rendahnya varian LT. Rumah fog lampnya juga berbeda, ada ornamen list chrome, jadi bezelnya lebih cakep. Lalu dia punya skid plate, untuk varian tertingginya dia punya warna silver. Dari samping yang berbeda dari sebelumnya, velgnya sekarang pakai velg 18 inci dengan desain yang baru, sementara untuk tipe terendahnya varian LT dia pakai velg 16 inci. Kemudian fitur lain di bagian samping yang juga menunjang pengendara untuk memudahkan akses masuk dan keluar mobil, Chevrolet Trax menyediakan Smart Entry System, yaitu kita tidak perlu lagi menggunakan kunci untuk membuka atau menutup mobil, cukup memencet tombol yang ada di gagang pintunya, dan gagang pintunya itu juga sekarang udah berlapis chrome, jadi lebih keren sih. Ini gue tadi udah jelasin bagian luarnya, kayak apa bagian dalamnya, ayo sekarang kita cek aja. Kabin Chevrolet Trax ini sekarang berbeda dari yang sebelumnya, terutama dari sisi bagian penumpang depan sebelah sini. Sekarang dia mirip sama Honda HR-V karena udah pakai ornamen kulit sama jahitan yang kontras, jadi terlihat lebih mewah. Walaupun kualitas material plastik dashboardnya masih belum soft touch, tapi untuk varian tertingginya, lingkar kemudinya sudah dibalut kulit. Tapi bahkan untuk tipe tertingginya sekalipun, joknya masih menggunakan bahan pabrik di bagian tengahnya dan bagian sisinya sudah dilapisi kulit. Kenapa nggak sekalian aja ya dikulitin semua gitu? Fitur yang paling bagus dari mobil ini tuh adanya sunroof. Sunroofnya ini bisa dibuka, tapi tirainya masih manual, bisa di slide, bisa ditutup secara elektronik, dan juga bisa di tilt untuk ventilasi udara yang lebih baik. Kompartemen penyimpanannya lumayan, ada glove box, tapi ini tadi nggak ada kompartemen di konsol tengah yang bisa jadi armrest. Ya selain itu dia punya botol holder yang banyak, ada tempat naruh handphone buat ngecas, colokan aux,
sama soket buat lighter. Di samping dia punya pocket buat naruh PC. Terus ada lubang buat naruh uang receh. Di atas dia nggak punya kompartemen penyimpanan, tapi dia punya tempat buat naruh kacamata. Posisi duduknya cukup tinggi dan setirnya bisa diatur ketinggian maupun teleskopik. Ya oke lah. Cluster meternya lumayan kompak, speedometernya ada tachometernya ada, konsumsi bahan bakarnya ada di MID yang layarnya juga lumayan besar. Situ ada digital speedometer juga. Dan bisa untuk ngecek informasi berkendara kayak trip atau average fuel consumption, average vehicle speed, dan lain-lain. Di lingkar kemudinya dia udah ada audio steering switch, lengkap sama tombol buat Bluetooth teleponi dan voice recognition command. Ada tombol untuk pengaturan cruise control yang jarang kepake juga sih. Untuk sistem multimedianya sendiri, dia sudah support MyLink, bisa dihubungkan dengan smartphone Android ataupun iPhone. Cuma sayangnya sistem multimedianya ini belum dilengkapi dengan GPS. Untungnya dia udah ada kamera parkir. Sekarang kita lihat yang belakang. Beginilah kabin belakang dari Chevrolet Trax. Ini posisi berkendara saya tadi. Ruang kakinya masih sangat luas, ruang kepalanya juga masih PC-nya masih dipakai. Taruh dulu. Ruang kepala masih cukup lega, dan yang paling asik adalah bagian belakangnya dia punya armrest. Nah, jadi enak nyender. Sandarannya juga pas. Terus ada naruh botol. Ada juga buat naruh buku di belakang sini. Di belakang sini dia punya colokan listrik yang bisa dipakai buat ngecas HP atau sambil kerja buka laptop. Oh iya, headrest-nya ini juga dia bisa diturunin. Cakep ya. Jadi ini kalau anak kecil sandarannya ketinggian, dia duduknya di belakang. Nah, kagak enak akhir. Gak usah diambil. Fitur keselamatannya dia punya dual airbag di depan, lalu ada airbag di samping. Kesimpulannya bangku keduanya cukup oke lah, dipakai untuk pergi jarak jauh juga masih nyaman. Nah, bagasinya Chevrolet Trax itu punya kapasitas yang ya lumayan besar. Ini dia. Kalau kita lihat di sini dia bawahnya masih ada tempat untuk nyimpen peralatan, terus ada ban serep sama dongkrak. Ada tray buat naruh sajadah atau apa. Lupa. Ada yang mau dijelasin satu lagi. Nah, bagasinya ini kalau bangku keduanya dibuka, dia kapasitasnya lebih besar lagi. Cuma masalahnya cara ngelipat bangku keduanya ini yang agak repot. Ayo kita lihat. Biasanya kan tinggal di sekali pencet aja langsung kelipet. Nah, ini enggak. Ini karena dia harus ditarik dulu. Nah, terus headrest-nya ini mesti dimajuin. Nah, baru dikebawahin. Begitu juga yang dari sana. Nah, ini lumayan nih, bisa muat sepeda kecil, sepeda lipat, atau gitar, atau keyboard, piano. Ya lumayan lah ya. Ayo kita lihat gimana isi dari kap mesinnya. Ini dia mesinnya jauh banget di bawah. Dia ada cover plastik, tapi dia bisa dibuka buat ngecek busi. Air intake-nya di sini, terus dia masuk ke filter udara, saluran ini terus langsung nyambung ke turbocharge-nya dia. Lalu dari turbocharge masuk ke intercooler, dari intercooler keluar lagi ke throttle body, ada mapping di sini, lalu ke pipa plastik yang di belakang, lalu masuk ke dalam mesin, terus keluar lewat exhaust. Reservoir air radiatornya ada di sini, akinya jelas, besar. Mesin ini menghasilkan 140 PS dan 200 Nm. Singkatnya,
Kalau saya sih sejujurnya dengan paket yang dia punya ini sangat tertarik untuk memiliki mobil ini. Walaupun begitu, bukan artinya mobil ini bisa dengan mudah mengalahkan kompetitor-kompetitor di kelasnya seperti Honda HR-V atau Suzuki S-Cross. Kalau Anda ingin tahu lebih dalam mengenai produk Chevrolet Trax ini, silakan kunjungi halaman www.auto.com.